udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di live-nya Miss Sidai di Jambore Garden. Ya, kita mau bicara tentang bullying. Kak Anul boleh duduk di sini temenin Miss Sidai. Kita mau ngomongin tentang stok bully. Siapa yang pernah dibully? Kalau Miss Sidai dulu dibully karena bentuk tubuh kayak gajah ya. Makanya lagunya gajah. Gimana lagunya? Tahu lagunya nggak? Tahu lagunya Tulus nggak? Ayo kita nyanyi bareng yuk. Dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah, ku marah. Kini baru ku tahu, puji di dalam olokan. Ku marah, jabat tangan, ku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Yeay ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anu, thank you. Norman, suara musiknya boleh dikecilkan si sore ini. Kenalin ini Miss Sidai. Thank you ya, baru ketemu kita ya. Ini juga mahasiswa psikologi ya. Kenalan dong sama teman-teman di Instagram. Ini Instagramnya Miss Sidai, boleh di tag ke Jambore man. Instagramnya biar Jambore juga bisa menayangkan. Dan kalau ada yang tanya boleh tolong dibacain ya. Kenalin dong namanya, panggil nama panjangnya siapa sih? Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Waldia Yuwono. Boleh dibuka nggak? Biar kelihatan gantengnya. Azek. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Waldia Yuwono, bisa dipanggil Ikhwanul kalau nggak Anul ya. Saya kelahiran 4 Januari 2003 dan sekarang jadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UI. Psikologi UI semester awal. Belajar psikologi di awal-awal rasanya gimana? Berat sih. Apanya yang berat? Banyak materi yang harus diingat, dihafal itu. Oh, hafalan. Kamu tipenya thinking ya? Iya. Emang suka tentang manusia? Suka. Suka? Iya. Apa yang menarik tentang manusia? Ya, lucu nih ada anak thinking suka manusia nih. Biasanya thinking gak suka manusia, sini kayak tenang aja. Suaranya boleh digedein gak man yang mic-nya Anul man? Ya. Yang saya sukai ya tingkah perilaku manusia gitu sih, kayak sifatnya atau karakteristiknya gitu. Karakteristiknya. Tujuannya apa? Mau kayak Profesor X biar paham manusia, bisa baca. Itu pengen juga sih ya. Dengan nonton kan X-Men? Tahu. Pengen gitu juga. Pengen sih lebih, terus juga pengen tahu kayak nanti ini kebiasaannya kayak gimana sih gitu atau orang ini gitu. Jadi kalau orang ini kebiasaannya kayak gini, terus cara handle kita gimana gitu ya. Benar. Wih itu keren banget sih. Alhamdulillah kalau Miss Sidai belajar berarti berapa puluh tahun yang lalu? 22 tahun yang lalu. Alhamdulillah lulus lumayan ya. Dan sekarang belajar tentang manusia lebih dalam. Alhamdulillah menarik banget memang apa yang Allah ciptakan. Ini kita hari ini materinya tentang bullying. Kak Anul pernah dibully nggak? Pernah. Apa itu bullynya? Bully ya paling sering ya ejek-ejekan nama orang tua. Nama orang tua ya? Siapa namanya? Nama bapak siapa? Siapa? Aku juga dulu gitu. Terus rasanya apa kalau diajak nama orang tua? Ya awal-awal sakit hati gitu kan ya. Terus punya keinginan buat ngebales gitu. Cara ngebalesnya ya kita cari tahu nama dia siapa. terus Ya udah kita sebut kenceng-kenceng gitu di depan umum. Itu lucunya. Itu kalau yang ngebully ada yang cewek nggak? Enggak sih, cenderung kebanyakan cowok. Kalau misalnya yang ngebully cewek, serunya nanti kamu taunya itu suka sama dia, terus kawin, terus kamu salaman sama bapaknya yang dulu namanya kamu sebut. Lucu ya. Nah, emang itu bully sepanjang zaman sih ya, nama bapak itu ya, nama orang tua. Pertanyaan Miss Sidai, kenapa sih ada rasa kesel gitu kalau dipanggil orang tuanya? Ya kan orang tua saya kan yang melahirkan saya, yang mengasuh saya, terus yang merawat saya, yang ngerti tentang saya gitu. Ya saya nggak terima lah kalau dikatain. Oh gitu, karena sebutan itu disebutkan dengan cara yang nggak baik gitu ya? Iya benar. Oh gitu.
Kalau aku juga sih, cuma kayaknya zaman dulu aku nggak terlalu baper sih urusan kayak gitu. Nah ini dia mungkin ya beda jenis kecerdasannya, beda cara berpikirnya. Kalau untuk orang thinking kayak kamu memang urusan tentang struktur terutama ya, ada ayah, ada anak gitu ya. Terus ayah adalah orang yang dihormati, begitu kamu direndahkan tentang itu menjadi sesuatu yang matter gitu buat kamu. Buat aku yang sensing hal kayak gitu sih ya iya sih, cuma it's not a big deal gitu, not the biggest deal lah gitu. Buat gue yang paling kayak aku orang sensing nih, yang paling bermasalah tuh dibully ketika berurusan dengan penampilan fisik. Nah jadi ini serunya kan kalau kita belajar Stephen ya, salah satu yang mesti dia pelajari setelah lulus dari psikologi adalah psikologi Islam bernama Stephen ini, ilmu yang bicara tentang belahan otak dan operating system otak. Seru kan? Jadi kita tuh kalau mengerti tentang cara berpikir orang, datang dari genetika kita, yaitu dari cara berpikir otaknya akan jauh lebih tajam mengertinya. Berarti nature ya? Nature. Kan kita bicara nature and nurture ya. Mostly kan kalau biasanya kalau di awal-awal di psikologi bicaranya kan tentang nurture-nya ya. Pola asuh, diasuh seperti apa dan sebagainya gitu. Nah memang kalau yang kita pelajari di sini, yang Missy Day pelajari, nanti kakak boleh belajar sama Missy Day tentang nature-nya. Karena kalau genetik nature itu kan nggak pernah bohong ya, maksudnya dia menetap gitu. Nah kakak thinking extrovert, cara kerja otaknya itu menstruktur, mensistematis. Merasa seperti itu nggak? Golongan darahnya apa? Saya B. Golongan darah B. Nah kalau aku profil nih kakak nih, laki-laki thinking extrovert golongan darah B. Respon awal cenderungnya adalah lebih kepada berpikir kreatif, banyak ide, yang dalam tanda petiknya suka ngayal gitu. Gitu nggak? Imajinasi. Imajinasi gitu ya, ada ya? Oke, kita belum pernah kenal sebelumnya. Ini udah mulai nih ya. Terus yang kedua, kemudian kakak dengan extrovertednya, itu extrovert di sini akan beda dengan nanti kalau belajar teorinya Jung. Carl Gustav Jung udah ketemu belum? Belum ya? Carl Jung. Iya, Carl Jung udah. Cuman teori-teorinya udah. Saya nggak hafal banget sih, cuma baca-baca. Oke, tapi ada ya di psikologi ya. Nah kalau berdasar teorinya dia, extroverted itu orang yang cenderungnya tertutup atau menutup diri gitu ya. Itu menjadi traits yang mandiri. Tapi kalau di Stephen kita menyebut extrovertnya itu adalah lapisan luar otak. Sehingga pengaruh luar lebih banyak masuk ke orang extrovert. Artinya mudah terpicu oleh lingkungan luar. Merasa gitu nggak? Gampang kebawa gitu. Gampang kebawa suasana. Benar. Lingkungan gitu. Oke. Lalu kemudian naik ke mesin. Mesinnya kakak itu dominasinya di kiri atas. Di organ-organ yang ada di sini tuh organ untuk seperti mesin. Jadi kayak mesin itu apa? Menstrukturkan, mensistematiskan, teratur, hitung-hitungan, angka-angka, hitungan sebab akibat. Biasanya kepalanya banyak nanya kenapa. Kalau ada sesuatu informasi tuh emang kenapa sih gitu, pengen cari tahu gitu, kepo gitu nggak? Terus jadi overthinking. Bener banget. Kita belum pernah ketemu loh. Lalu yang paling tinggi stratanya adalah strata jenis kelamin. Tetap aja kamu seorang laki-laki yang Allah ciptakan lebih rasional dibanding emosional. Gitu. Penjelasan Missy Day tentang diri kamu banyak cocoknya nggak? Lumayan. Masya Allah. Nanti kita bahas lebih panjang lagi. Kakak boleh tanya apa aja ke Missy Day ya? Apa yang pengen kamu tahu gitu yang selama ini kamu rasain? Selain bully tentang nama orang tua, apa lagi sih? Fisik sih saya juga pernah. Cuman saya bisa nerima dan malah makin semangat gitu. Oh gitu ya? Karena kan saya juga dibilang sama teman saya tuh kurus gitu kan. Cuman gimana kalau kita tuker aja? Aku dibilang gede terus dari kecil. Cuman karena saya kurus nih saya merasa kayak bersyukur gitu. Karena saya jadi lincah, terus bisa lari kencang, terus dan nyambung sama hobi saya. Saya kan hobinya juga futsal ya. Jadi lincah, butuh yang lincah gitu. Iya, yang ngomong gendut ya. Sebenarnya ngiri. Jadi kalau dalam konsep Stephen lagi mesti disambungkan bahwa dalam tipologi fisiknya thinking itu cenderungnya memang tulangnya yang kuat. Jadi badannya memang terasa ringan, lincah. Kalau ada orang thinking badannya besar itu biasanya salah asuhan kan.
Salah pola makan. Kalau Miss Idai memang dalam konsep Stevennya secara tipologi fisiknya memang diberi sama Allah lebih berotot, lebih besar, lebih bongsor. Itu yang Miss Idai dari dulu sibuk aja diet. Dia turun bentar, naik lagi. Stres sampai sakit lambung. Begitu udah belajar Steven, ternyata badanku memang diciptakan Allah besar, ya sudah menerima. Gitu ya. Jadi masing-masing ternyata orang itu ada sisi sensitivitasnya di titik mana gitu. Ada orang yang kalau kita bicara misalnya tipe feeling, mungkin perasaannya yang akan lebih dalam kenanya kalau dia dibully. Apalagi kalau udah urusan cinta gitu. Misalnya orang yang dia taksir ternyata naksir orang lain gitu. Sakit banget gak sih? Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh itu jadi titik-titiknya buat orang feeling. Kalau ada yang nanya-nanya bacain ya. Oke, kalau seperti kamu yang golongan darah B, cenderungnya memang respon awalnya itu seperti ngawang-ngawang, berimajinasi gitu. Aku pengen tahu dong, kalau kamu laki-laki thinking ekstrovert golongan darah B, selama ini yang kamu rasain, yang dinamika psikologis kamu tuh kayak gimana? Maksudnya kayak gimana tuh, Miss? Dinamika psikologis, jadi misalnya kan tadi ada ngawang-ngawangnya, ada imajinasinya, tapi ada keponya juga. Itu kayak gimana sehari-harinya? Oh ya, saya kadang-kadang suka ngambil menyisakan waktu sendiri gitu buat berimajinasi gitu. Kayak sebelum tidur atau enggak lagi ngelamun gitu, lagi nungguin sesuatu gitu. Saya gunakan buat imajinasi gitu. Imajinasi itu, maksudnya kamu berimajinasi, menyediakan waktu untuk imajinasi. Apa yang diimajinasikan? Macam-macam sih. Apa dari kecil tuh berubah-ubah. Kayak saya suka di imajinasi saya bikin rancangan rumah ataupun mobil gitu ya, random aja gitu. Oh, tapi maksudnya itu benda real ya? Benda real. Maksudnya kamu mengimajinasikan kalau mau menciptakan rumah, mendekorasi atau mobil, merakit gitu? Iya. Oh, itu sih masih bagus ya, masih konstruktif ya. Enggak yang aneh-aneh kan? Enggak makhluk-makhluk gaib gitu kan? Bagus berarti ya. Berarti dia memang golongan darah B aja, tapi otaknya otak thinking. Kalau orang intuiting beneran ya, yang golongan otak kanan, biasanya imajinasinya memang benar-benar liar. Atau kadang-kadang ya sampai kemana-mana gitu, maksudnya sampai ke masa depan banget gitu, yang aneh-aneh lah gitu. Kenapa, Man? Ada pertanyaan apa? Oke, kenapa sensing introvert khawatir ketika membuat keputusan ke depan? Karena, kenapa? Dari Parenting Young. Halo, thank you for watching. Jadi, kita kembali kepada konsep Steven, bahwa dalam 5 belahan otak itu kan ada dominasinya. Nah, dominasi sensing itu ada di kiri bawah, dan itu ada organ-organ untuk berpikir tentang realita gitu. Maka orang sensing itu lebih cenderung berpikir realita menggunakan sensoriknya. Sensorik itu apa sih? Pendengaran, penciuman, peraba, penglihatan. Maka kalau yang belum pernah dia alami, belum pernah belum pernah dilihat, belum pernah didengar, membuat dia jadi cemas. Khawatir banget gitu. Maka pada banyak orang sensing, termasuk Miss Idai sendiri, kalau ada perubahan, misalnya nih, perubahan tempat di mana Miss Idai belum pernah manggung di situ gitu, belum pernah datang ke situ, itu kayak yang aduh ntar gimana ya. Well, cemas sendiri sebetulnya kan wajar pada tingkatan tertentu. Nanti kakak belajar di psikologi tentang psikologi abnormal, bahwa ada anxiety disorder, itu yang baru namanya nggak normal. Ketika dia sudah menjadi disorder, menjadi gangguan kecemasan. Tapi memang pada orang sensing, cemasnya itu datang dari kebiasaan sensoriknya. Kalau benar-benar belum pernah dilihat, belum pernah dialami, itu cemasnya itu berkali-kali lipat daripada tipe yang lain. Mungkin buat tipe yang lain juga cemas ya, karena belum pernah mengalami. Tapi untuk sensing, it becomes a very big deal gitu. Dan itu bisa bikin dia nggak bisa tidur. Maka obatnya gimana? Kalau pengen mengurangi kecemasannya, pada tipe sensing sebelum melakukan sesuatu, alamilah dulu. Maksudnya kayak misalnya Miss Idai nih mau manggung di tempat yang baru,
datanglah lebih dulu 1 hari sebelumnya atau datang lebih pagi dari jadwal manggungnya. Sehingga apa? Bisa mengeksplorasi menggunakan sensoriknya. Misalnya kadang-kadang gitu duduk dulu di panggung itu gitu kan. Terus nanti nyoba-nyoba ini gitu. Ntar begitu udah jam manggungnya udah santai gitu. Karena ngerasa udah get used to sama keadaan itu gitu. Itu salah satu cara mengurangi kecemasan gitu. Dan hati-hati dengan asam lambungnya. Siap-siap obat asam lambung. Karena orang cemas kan asam lambungnya naik ya. Gitu. Menarik gak? Komen dong kalau menarik. Saya boleh izin tanya juga? Boleh. Jadi tuh dari golongan darah saya B, lalu saya thinking extrovert, itu ngaruh juga sama saya nggak bisa gemuk ini ya? Ada tipologi, pengen banget gemuk ya. Nanti aku bagi deh gimana berapa kilo gitu ya. Nul enak banget kalau bisa dibagi ya. Jadi ada yang namanya teori tipologi fisik. Teori tipologi fisik yang ini kemudian dijadikan sebuah teori sintesanya di Stephen, bahwa kalau kita bermesin kecerdasan atau memiliki dominasi pada belahan otak tertentu, nanti akan tersambung dengan metabolisme tubuh, dengan struktur fisik, organ dan sebagainya. Nah, metabolisme tubuhnya orang thinking kayak kamu memang dianugerahi oleh Allah, dan ini sudah di riset di Prodia menggunakan sampelnya anak-anak muda seusia kamu ya, anak-anak lebih muda dari kamu, SMP-an gitu. Diteliti ternyata organ dalamnya si thinking itu lebih kecil-kecil. Kecil-kecil, terus tulangnya paling dominan. Ginjalnya juga dominan. Maka itu yang membuat kalau organnya kecil, tulangnya kuat, jadi kayak kamu bayangin ada, ini kan gedung ya, ada rangka. Terus bendanya tuh kecil-kecil gitu. Itu yang bikin dia enteng bawanya karena rangkanya kuat, bebannya kecil. Kalau jadi pada nature-nya, genetika aslinya memang tubuhnya bukan melebar gitu. Gitu. Nah, kalau sampai ada thinking kok melebar ke depan, ke belakang, ke kanan, kiri, itu kemungkinan mungkin overthinking, dia banyak makan. Atau dia tidak menggunakan otaknya untuk berpikir berat. Jadinya energinya, apa yang dia makan tidak digunakan energinya untuk berpikir. Jadi kalau kenapa kecil, kecenderungannya metabolisme tubuhnya, apa yang dimakan itu dihabiskan untuk berpikir. Sering mikir banget emang? Iya. Capek gak? Capek. Ada pengen off-nya gitu gak? Enggak sih, kayak pengen, ya kalau nggak berpikir, ya itu berimajinasi. Berimajinasi. Gitu. Jadi kamu emang seneng banget gitu, menikmati apa yang ada di kepala kamu gitu ya? Iya. Mama, ini putranya Bu Welly ya. Jadi ibunya juga thinking, berarti memiliki kesamaannya. Oh, Miss Ide baru paham bahwa kebahagiaannya orang thinking memang berpikir ya. Pernah nggak 1 menit aja deh nggak mikir gitu? Enggak sih, pokoknya kayak unconditioned gitu loh. Jadi kayak nggak sadar kalau nggak nyadar tiba-tiba mikir aja gitu. Iya, kayak udah kebiasa gitu sih. Oh, ada hasilnya nggak mikirnya? Tergantung sih, kalau misalnya pengen pengen dilakukan gitu ya, atau sekedar berpikir bisa, atau pengen direalisasikan juga bisa. Oke. Kakak pernah nggak dikomentarin sama orang gitu, kamu kurang peka dengan sosialnya gitu? Cuek hidup sendiri gitu, iya. Terlalu cuek gitu. Saya juga sekarang lebih sering ya di rumah aja gitu. Oh, gitu. Tapi kalau diajak main ya ayo gitu. Oh, itu kalau dari luar ngajak kamu baru bergerak gitu. Yeah. Tapi kalau enggak milih sendiri. This is the interesting one gitu kan, nanti misalnya bilang anak thinking extrovert masuk psikologi, padahal kan dunia psikologi kan dunia manusia loh. Ntar gimana tuh? Tapi ini saya suka berpikir, kadang-kadang berimajinasi saya bermain gitu. Jadi kayak meskipun saya sendiri di rumah di kamar gitu, cuman saya berpikir saya berimajinasi atau berpikir lagi sama teman-teman gitu. Kenapa nggak main beneran? Kenapa dalam imajinasi? Saya main kalau diajak dulu. Ya coba ya, orang tua yang punya anak thinking jangan langsung marah. Kalau anaknya di dalam kamar, kelihatannya rebahan, kelihatannya nggak ngapa-ngapain, sesungguhnya dia sangat sibuk kepalanya. Ya kan Kak? Nah ini biasanya yang terjadi bullying dari orang tua ke anak.
ya kan? Orang tua itu kalau saat ini orang tua pada bingung, Miss Dede gimana sih cara ngatasin bullying di sekolah, di pertemanan? Sebentar deh, sebelum kita sampai ke sekolah dan pertemanan, cek dulu di rumah ada bullying nggak? Ngerasa ya, mama ya. Kalau mama biasanya iya, dulu korban orang tua ya. Iya, memang cek dulu ke dalam yang paling dekat, siapa keluarga. Kita tuh terkadang gampang banget gitu ngebully anak gitu kan. Dengan kata-kata kita kayaknya enggak, ini mah kata-kata sayang gitu. Bahkan kadang-kadang tuh cuma joke. Manggil gitu ya, Ndut sini gitu. Ya Ndut, buat aku pernah marah banget kalau aku dipanggil itu. Padahal aku juga emang Ndut ya, cuma aku kok gak terima gitu. Jadi ada orang dengan joke-nya itu ternyata itu udah bully. Karena bully itu bisa jadi verbal, bisa jadi non-verbal, bisa jadi fisik dan sebagainya gitu. Jadi apapun yang tidak menyenangkan. Jadi mama-mama ya sebelum anak-anaknya dilihat bullying di luar, cek dulu di dalam. Biasakan kita berintrospeksi apakah kata-kata kita itu termasuk bully atau enggak. Kalau emang kita nggak sadar, terus baru sadar gitu ngebully anak, segera aja minta maaf. Biar apa? Biar mereka ini punya ketahanan. Ya, jadi mereka tahu bahwa oh kalau aku dibully rasanya kayak gini, aku juga tidak akan membuli orang lain. Nah, kemudian ketika aku dibully, kata-kata apa yang sebaiknya aku sampaikan gitu. Cara kita untuk menghadapi bullying gitu. Kalau kakak misalnya nih dibully orang, antisipasi atau cara mengatasinya gimana? Dibully orang, antisipasinya ya menghindar dari orang itu sih. Menghindar, oke, bagus, bisa. Itu kan mengantisipasi. Kalau mengatasinya? Atasinya dengan siapin mental kita buat ngelawan bales gitu loh. Oh, bales. Mama hajarannya ngebales. Bagus loh, self defense. Oke, ngebalesnya gimana kak? Macam-macam sih ya, bisa langsung on the spot gitu, langsung dikatain langsung atau enggak tunggu momen gitu. Tunggu momen tuh kayak misalnya dia lagi terpuruk-puruk kayak gitu, terus minta bantuan, terus saya nggak bantuin gitu. Oh gitu, oh kamu nggak bantuin, begitu syukurin loh gitu. Oke. Nah, memang kalau di kepala thinking itu terutama yang teman-teman yang punya anak thinking extrovert itu biasanya arahnya gitu, kompetisi menang kalah. Pengen mencari strategi kapan bisa ngalahin dia gitu ya kan. Oke, kita kembali ke agama Kak. Apakah itu baik Rasulullah gitu enggak? Enggak. Jadi kalau secara otak, secara personality yes, itu wajar. Secara personality. Tapi kalau kita kemudian naikkan matra kita kepada mentality, morality dengan orang lain dan bagaimana kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan itu kurang baik ya. Membalas boleh saja, itu dalam agama kan memang diperbolehkan asal kadarnya bisa tidak melebihi apa yang mereka lakukan kan. Tapi kalau kita melebihi kan kita jadi yang zolim kan. Gitu. Jadi memang bisa jadi kalau kita sudah lebih dewasa bisa mengambil jalan mengatasinya dengan lebih baik. Kita lihat dulu karakter. Kenapa ada orang tuh ngebully? Kira-kira kebahagiaan orang ngebully itu apa? Biasanya sih kayak di rumahnya bisa dibully juga sama. Iya, dia tua. Biasanya korban bully. Terus apa lagi? Apa sih namanya tuh? Kerusakan di rumah tangga, hubungannya kurang bagus. Dia tidak punya cinta, ya kan? Dia korban bully, dia tidak merasakan cinta, apalagi? Ya, dia pengen berkuasa, ya kan? Jadi sebetulnya orang yang melakukan bullying itu karena sesungguhnya dia lemah, lalu dia ingin terlihat berkuasa atas orang lain yang lebih lemah. Itu kalau psikologisnya begitu, perhatiin deh. Maka kalau kita mengerti sebab-sebabnya kenapa seseorang itu membuli, misalnya kakak kan punya keluarga yang hangat, yang baik, yang ya normal lah keluarganya. Sementara kita ngeliat ada orang yang mungkin dia tidak memiliki itu. Dia menyedihkan lah hidupnya. Terus dia ngebully kita. Mental set kita apa? Ya, kesel apa kasihan? Dua-duanya bingung jadi. Nah, naikkan ke tingkat kasihan enggak? Karena kita udah bersyukur dengan hidup kita. Biasanya pembuli itu karena mereka nggak bahagia.
Jadi kalau kita udah sampai pada satu mental set bahwa kasihan deh lo melakukan ini cuma untuk menunjukkan bahwa lo berkuasa kan. Dan kita mental set gitu dulu, jadi kita nggak takut dengan bulian dia gitu. Justru kita merasa kasihan sama dia gitu. Lo mau ngapain sih? Mau nunjukin, mau ngebuktiin. Doesn't work on me gitu. Cara terampuh sebetulnya itu. Ketika dia gagal membuli kita, itu sebenarnya adalah cara terampuhnya. Jadi diemin aja gitu. Iya. Kuatkan mental kita sehingga bulian dia itu nggak berpengaruh sama kita. Itu yang akan membuat seorang pembuli itu merasa gagal lagi. Ingat ya, hidupnya dia gagal. Dia mencoba cari cara agar dia bisa merasakan kenikmatan berkuasa atas orang lain. Dia gagal lagi. Apa yang terjadi? Makin terpuruk lagi. Makin terpuruk. Ya, jadi sebenarnya kalau para orang tua, kalau bagaimana mengatasi bullying memang menumbuhkan ketahanan mental pada anak. Sehingga dia nggak nangis, nggak sedih, nggak marah, nggak terpicu karena bullying. Karena pembuli itu akan lebih happy ketika kitanya bereaksi terhadap bullying kita. Dia akan senang, kebahagiaan dia apa sih? Kalau kita nangis. Kalau kita sedih, itu kebahagiaan dia karena dia akhirnya merasa berkuasa gitu. Tapi kalau kita enggak, kita diem aja gitu, jelek loh. Enggak tuh, gitu aja. Monyet loh, bukan gitu. Kalau main fisik memang ada syarat dan ketentuannya. Kalau bisa menghindar. Kalau yang kedua biasanya saya ajarkan kepada murid-murid untuk mengadu pada yang berwenang. Misal kalau di sekolah, ngadulah sama guru kelas, ngadu sama kepala sekolah dan sebagainya. Mencari siapa yang pegang wewenang di situ. Tapi ketika tidak ada aturan di situ, liar ya istilahnya dalam pertemanan yang tidak ada wewenangnya. Kalau ada polisi ngadu ke polisi, tapi kalau enggak hindarin. Atau self defense. Self defense bukan offense ya. Karena kalau offense begitu nanti terjadi sesuatu kitanya yang kena. Misalnya kemudian ditangkap polisi misalnya, terus CCTV menunjukkan bahwa kita yang kayak hukum menyakiti. Aja gitu ya. Kan kita nanti yang kena hukuman pada akhirnya. Ya, jadi tersangka kebalik betul. Makanya memang penting buat kita ngajarin self defense ke anak-anak kita. Kalau misalnya mau mengajari tentang bela diri, gunakan bela diri yang memang dia self defense, misalnya kayak aikido dan sebagainya. Bagaimana kita menggunakan kekuatan lawan untuk menjatuhkan dia gitu. Iya. Betul. Iya. Betul. Tahapan bertanya konfirmasi. Kenapa dorong? Kenapa lu? Biasanya kan kalau anak pembuli kan gitu kan, dia memang sengaja membuat kita tuh marah. Karena kalau kita terpacu emosi negatifnya, kita tuh lemah. Kontrol kita jadi nggak ada. Makanya biasanya dia akan melakukan segala macam cara untuk menghilangkan kontrol kita. Makanya pertama tanya dulu. Misalnya, maaf nggak sengaja. Oh ya udah, nggak apa-apa. Karena kalau nggak nanya dulu, terus kita ngajarin anak kita untuk balas deh, gitu. Ternyata anak kita tenaganya lebih kuat. Begitu anak kita dorong balik, ternyata dia nauzubillah min dzalik kejedot apa. Begitu disidangkan, ternyata yang ini merasa tidak sengaja, yang ini sengaja, maka nanti akan kena lagi anak kita tuh. Jadi konfirmasi dulu. Kalau konfirmasi baik-baik nggak bisa, jauhin. Kalau nggak bisa lagi ya, kalau Rasulullah SAW memang kan mengajarkan untuk membalas, tapi ya membalasnya sewajarnya, gitu. Karena saya pernah punya klien ya, orang tuanya tuh ngajarin selalu begitu. Kalau kamu dipukul, pukul lagi, jangan takut. Kalau kamu ini, dan jadilah anaknya tuh keras luar biasa. Dan yang ada setiap saat anak ini dipanggil ke jadi troublemaker di sekolahan. Karena dia tidak tahu batas. Terutama pada anak-anak TK nih, Bu Weli kan punya TK 2 ya. Itu kalau orang tuanya dari TK udah ngajarin gitu, hati-hati dia jadi preman memang.
Dan dia tidak tahu bagaimana cara memaafkan. Dia tidak tahu bagaimana mengikhlaskan. Yang dia tahu hukum rimba, sabet balas sabet gitu. Kita kan manusia padahal bukan ada di situ. Kita tidak hanya di zona itu gitu. Sahabat balas sahabat itu kan kalau kepada orang yang jahat kan. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang tidak sengaja gitu. Kayak kita misalnya naik haji aja kita banyak kesodok-sodok ya kan. Kalau kita lagi berdesak-desakan. Nah itu bagaimana kita belajar menerima, mengerti kondisi konteksnya seperti apa gitu. Ada lagi? Norman ada lagi gak yang nanya? Apa tuh? Apa yang harus dilakukan? Konsultasi. Kan saya tidak tahu masalahnya apa. Tadi ada pertanyaan, thinking introvert dewasa, tidak tahu golongan darahnya, tapi dia stuck kalau menghadapi sesuatu. Ya itu namanya setiap orang pasti kalau kita sudah berusaha melakukan sebuah jalan keluar ternyata nggak nemu, sama kalau kita nyari jalan terus ketemu jalan buntu. Kan stuck tuh. Kalau kita udah kayak gitu mau ngapain? Tanya. Iya makanya konsultasi. Ya tanya. Kalau tanya sama Allah boleh. Bisa nggak langsung dapat jawabannya ya? Kalau nggak tanyalah kepada makhluk-makhluk Allah yang dititipkan ilmunya. Bisa jadi kepada orang yang ahli dan sebagainya. Apalagi Man? Oke, inferior. Salah satu penyakitnya sensing extrovert itu inferiority, rasa ketidakpercayaan diri. Maka kalau memiliki anak sensing extrovert yang dalam konsep Stephen-nya dikatakan anak panggung tuh nggak tiba-tiba jadi anak panggung, dia akan jadi anak percaya diri di panggung kalau sudah diatasi cemas di awal. Ingat tadi cemasnya karena apa? Karena belum mengalami. Maka bagaimana cara mengatasinya? Orang tua mendampingi anak untuk mengalami banyak hal. Pengalamannya harus banyak. Kalau kita mau mengantarkan dia menjadi anak penampil yang ada di panggung, maka perbanyak jam terbangnya di panggung. Bisa pertama kali sama orang tuanya, sama kakaknya, sama teman-temannya. Lama-lama dia jadi raja panggung. Itu cemasnya mengatasinya begitu. Banyak latihan, banyak pengalaman. Apa lagi? Oke. Insting golongan darah A. Pada insting golongan darah mengambil peranan cukup besar dibandingkan mesin kecerdasan yang lain. Jadi golongan darah A yang responnya seperti thinking biasanya ada kecenderungan untuk terhambat sosialisasinya. Karena apa? Banyakan mikir daripada actionnya berteman. Jadi ngelihat orang tuh dipikirin tuh, jangan-jangan dia gini, jangan-jangan. Tapi kalau dia kiranya gini, gue jawab apa ya? Jadi dia lebih sibuk di kepala kayak kamu thinking. Kebanyakan di kepala. Nah, gimana caranya? Gunakanlah responsivitas instingnya untuk segera aja berteman gitu. Assalamualaikum, hello gitu. Nah, jadi gimana? Tadi loncati atau berdamailah dengan si golongan darah A yang seperti thinking tadi dengan melatih instingnya, melatih si mesin kecerdasan, melatih si otaknya lebih dulu. Ya, jadi responsif aja, langsung berteman. Terus jawabannya gimana kalau aku nggak tahu jawabannya? Ya gimana nanti aja gitu. Tektokan aja. Nah biasanya di situ akan lebih cair. Gitu. Mudah-mudahan bisa banyak temennya. Banyak yang bertanya ya? Oke, alhamdulillah. Ini emang lucu sih kalau insting. Insting itu Kak, ini sudah jelangin dulu ke Kakak. Insting itu kalau dalam mesin kecerdasan itu adalah di otak tengah dominasinya. Dominasi otak tengah itu kalau dilihat secara fisiologis, besok kalau belajar psikologi faal, belajar benar jangan kayak Missy Day dulu ya, karena Missy Day dulu nggak tahu fungsinya untuk apa psikologi faal. Kan kita akan pelajari tentang otak itu ada neokorteks, ada limbik, dan ada midbrain, otak tengah. Nah, pada insting dominasinya adalah pada midbrain, si otak tengah yang menyambungkan ke 4 belahan otak yang lain, si neokorteks dan limbik. Maka pada insting yang kecenderungannya senang menyambung-nyambungkan, senang bersosialisasi, senang nimbrung, dia akan tidak memiliki lapisan otak. Ini yang membuat dia responsif. Dan pada akhirnya golongan darah menjadi cukup berpengaruh pada dirinya. Golongan darah O itu membawa respons seperti
feeling. Jadi kalau ada insting golongan darah O, bawaannya seperti insting rasa feeling. Feeling itu berperasaan. Maka kalau ada stimulasi dia akan rada baper. Itu yang bikin tadi tuh gampang nangis, gampang tersentuh hatinya. Kalau ada orang nyakitin, nah ini seremnya. Ada orang nyakitin, rasa golongan darah O-nya emosinya muncul. Dan dia tidak mengontrol itu karena responsivitasnya. Maka jatuhnya apa? Ngamuk. Ini yang bahayanya nih. Kalau udah dia ngamuk, dia nggak punya kontrol, alhasil dia kan menyakiti orang. Dan begitu itu terjadi, orang nangis, baru tuh dia kontrolnya balik. Habis itu muncul lagi rasa apa kalau di hati? Rasa? Sesal ya, nyesel, merasa bersalah. Akhirnya dia kayak orang bingung tuh di situ tuh. Kasihan kan? Nah, bagaimana caranya? Kontrol pada orang insting sebagai orang yang dianugerahi otak tengah adalah spiritualitasnya harus tinggi. Dekat dengan Allah. Jadi semacam kayak temperamen gitu ya? Yes, temperamen. Temperamen itu kan datangnya kan spontan ya. Ya kan? Kalau emosional masih lah itu ada. Tadi dulu gue disentil sekali boleh deh. Sentil 2 kali, kita masih ada tahapannya. Tapi kalau namanya temperamen itu jatuhnya tuh spontan gitu. Dan ini cirinya si insting. Nah, makanya pada orang insting biasanya dia kalau normalnya begitu dia dekat dengan Allah tuh damai, tenang, anteng gitu. Jadi kalau dalam teorinya Paul MacLean, nanti kakak belajar juga ya, coba cari tahu tentang otak. Teorinya Paul MacLean itu bicara tentang, ini Paul MacLean apa Ned Herman ya, agak lupa nih, Paul MacLean ya, bicara tentang otak reptil. Jadi si insting itu, midbrain kita itu, setiap orang punya midbrain ya, kita punya semuanya, itu diibaratkan seperti otak reptil. Reptil kayak ular. Ular tuh kalau nggak diganggu, gigit nggak? Enggak. Dia akan gigit kalau apa? Diganggu. Maka pada orang insting, tolong lingkungannya jangan suka ganggu. Bikin dia tenang. Kalau lingkungannya orang insting itu banyak pertengkaran, banyak cekcoknya, maka jatuhlah dia temperamental kayak si ular yang pokoknya gigit kemana-mana gitu. Seru ya? Mau belajar? Apa? V12. Ya, mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Astagfirullahaladzim, ngetawain ini nggak boleh loh, nggak boleh. Maaf ya, istighfar, astagfirullah. Ya, kalau dibully belum menikah, jadikan positif aja, itu insya Allah jadi doa. Kan biasanya gini loh, kadang-kadang tuh yang belum married itu kadang jadi lebih sensitif kan. Ngelihat temennya atau seangkatannya udah married, udah punya anak, jadilah dia inferior. Maka ketika ada sebuah pertanyaan sedikit saja, dia menjadi sangat sensitif. Misalnya, lo kok sendirian, gak ada yang nemenin nih. Itu kayak udah dibully. Padahal dia, orang itu mungkin punya niat baik, mendoakan misalnya. Atau misalnya, kalau gak ada temennya, gimana tak cariin temen apa gimana, kan sebenarnya kan mungkin. Kalau kita berpikir positif nih, ini kan sebenarnya tinggal ada di sini ya, mau positif atau negatif. Cuma kalau orang terlalu sering seperti itu, jatuhnya inferior, maka apa yang harus dilakukan? Coba berpikir positif, dipindahkan. Cari 1001 alasan untuk berpikir positif. Oh, mungkin orang ini care sama aku. Mudah-mudahan ini jadi doa, misalnya. Nggak bosen sendirian. Aku lebih bosan akan tanyain sih, gitu aja jawabnya. Aku sendiri enak kok, kamu capek kan bawa pasangan terus, bisa aja begitu. Maksudnya udahlah cari yang lucu-lucunya gitu ya, dibuat fun gitu. Tapi emang gak enak sih, Miss Ida pernah berada di posisi itu, ditanyain mulu emang gak enak. Miss Ida doakan mudah-mudahan segera dapat jodoh yang terbaik. Amin. Apalagi man? II Goldar O. Kayak kamu Kak, misalnya mau tanya. Kalau ini kan pertanyaannya intuiting. Intuiting itu kalau didampingkan lah ya, hampir sama dengan responnya si golongan darah B tadi. Yang berimajinasi tadi. Kan membuat jadi nggak bisa tidur. Biar bisa tidur ngapain Kak?
Kalau pengen tidur ya berimajinasi sampai capek gitu sih. Oh, berimajinasi sampai capek. Aku baru dengar loh solusi ini. Ini tapi konstruktif sih kayaknya. Oke, berimajinasi sampai capek tuh kayak apa, sayang? Ya sampai lelah aja, kayak misalnya udah waktunya tidur gitu. Mungkin emang waktunya istirahat dan dipaksain. Besok tuh masih banyak kegiatan gitu. Kirain berimajinasi lagi lari-larian gitu, jadi capek. Enggak ya? Nah, kalau intuitingnya belum bisa tidur, memang ini kecenderungan dalam konsep Steven juga, intuiting itu night owl, jadi tidurnya dia kebalik gitu. Tidurnya malam itu dia banyak mikir karena tenang, karena suasananya nggak riuh gitu, maka dia jadi aktif otaknya. Sementara pada waktu orang riuh dia bisa tidur. Itu beberapa orang intuiting introvert di dalam keramaian dia kemudian ngorok. Itu emang aneh ya. Jadi kalau semakin ramai karena dia merasa tidak terikat dengan kondisi sosial itu, dia merasa nggak asik ngobrol, dia nggak merasa perlu ngobrol, dia mendingan tidur. Nah ini orang tua juga perlu paham sejak kecil, perhatikan kalau anaknya memang anak intuiting dan dia punya kecenderungan ini, maka bisa jadi dengan misalnya kurangi tidur siangnya, sehingga dia memang jadi ngantuk pada malam harinya. Jadi tetap dilatih ya, kalau udah dewasa dia kalau bisa digunakanlah waktu tidak tidurnya itu untuk berkreasi. Karena orang kalau nggak bisa tidur, dipaksa tidur, apa yang terjadi? Stres kan? Ayo tidur, tuh kan nggak bisa tidur, tuh akan malah stres. Daripada tidak bisa tidur, kalau saran Miss Ide adalah berkreasi. Kalau kayak Miss Ide ini misalnya terlalu capai atau terlalu tidak banyak kerjaan, maka biasanya memang malamnya terganggu. Habis itu ngambil laptop, ngambil handphone, ngedit kayak ngapain, ntar kan lama-lama capek. Atau misalnya itu kan untuk duniawinya ya, misalnya kemudian baca Quran. Baca Quran kan obat tidur banget gak sih? Kita kalau baca Quran kan jadi ngantuk banget ya. Dengerin pengajian kan cepet banget gitu. Pokoknya gimana cari spiritualitas. Karena kenapa kita kalau dengar baca Quran itu ngantuk, karena menenangkan. Kalau orang belum bisa tidur, itu gelombang otaknya itu di beta dan gamma, gelombang yang aktif. Sementara tidur itu gelombangnya di delta, gamma, beta, alfa, theta, gamma. Gamma, beta, alfa, theta, delta. Tidur tuh di delta. Jauh banget jadinya. Kalau dia masih di gelombang atas, maka turunkan pelan-pelan frekuensinya. Jangan dipaksa kenceng lagi. Ketika kita maksa tidur, itu membuat otak tambah gamma tuh. Makanya badannya pegel-pegel, makin gak bisa tidur, terus ngamuk-ngamuk, uring-uringan. Mendingan cari gimana caranya, misalnya mau diturunkan ke beta, berpikir tadi tuh, berkarya dan sebagainya, itu turunkan frekuensi ke beta kan. Habis itu menenangkan diri dengan misalnya sholat dulu, baca dan sebagainya. Alfa kan ngantuk, delta. Nah gitu, karena maka tidur itu kalau dalam Al-Quran kan dikatakan itu nikmat dari Allah, dijadikan malam untuk istirahat. Maka meskipun Anda intuiting, sebaiknya tetaplah ya atur waktu malamnya. Karena produktivitas di masa siang, bersosialisasi juga sangat diperlukan gitu. Ada lagi Man? Saya orang tua insting golongan darah B, anaknya intuiting extrovert yang nggak bisa diatur. Mau tukar tambah anaknya? Anaknya dikasih anak itu. Kamu kalau dengar orang tua kamu bilang, anakku nih nggak bisa diatur gitu, perasaanmu gimana? Ya biasa sih, kayak nggak pernah ngomong gitu soalnya Bunda. Kenapa? Bunda nggak pernah ngomong gitu. Bunda nggak pernah ngomong gitu, bundanya baik ya. Nah ini menurut ibu-ibu bully atau bukan ketika orang tua ngomong anaknya nggak bisa diatur? Tapi kalau anak sih biasanya kalau saya masih kecil dulu ya, malah justru pengen itu lagi, malah pengen aktif gitu loh. Oh. Jadi yang bilang enggak malah iya gitu, soalnya penasaran. Kebalikannya, betul. Karena dia ada golongan darah B-nya. Jadi anak intuiting itu memang cara kerja otaknya gitu. Berkebalikan. Disuruh malah nggak mau, dilarang malah dilakukan, ya kan? Bener banget. Itulah yang bagi ibu insting ngerasa kayak
ini anak apa sih? Kok nggak ngikutin perintah orang tua sih gitu. Nanti bahasa Ibu Insing biasanya bahasa spiritual tuh. Anak durhaka, nggak nurut sama orang tua. Jadi doa loh. Ya kan? Kata-kata ibu kan doa karena ada surga di bawah telapak kaki kita. Ih ngeri ya. Makanya emang kalau mau ibunya dulu istighfar, doa, dimaafkan anaknya. Ali Imran ayat 159 tuh makbul banget deh insya Allah. Maafkanlah anak, mohon ampunkan untuknya, berkata lemah lembut dengannya. Ya Allah maafkan anakku kalau dia belum bisa ngikutin kata-kata aku, bukakanlah hatinya, terangilah cahaya ke dalam hatinya sehingga dia bisa mengerti apa yang aku katakan, dia mengikuti apa yang aku inginkan dan sebagainya. Bahasanya gitu. Dia daripada ngomel, kalau ngomel hilang kecantikannya. Mama. Nanti kamu kalau udah jadi orang tua ngerasain Kak. Dulu Miss Ida juga nakal, istighfar, jadi anak banyak banget ngerepotin orang tua. Ada lagi Man? Oh gitu, dilempar sendok trauma jadi pendiam. Sakti banget itu sendoknya, membuat perilaku bicara ramah tiba-tiba jadi pendiam. Itu jangan-jangan ibunya ngelempar sendok maksiat dari keluarga ya, tueng diam gitu ya. Makanya Masya Allah kalau udah kayak gitu memang itu perlu untuk dihadirkan sekeluarga. Kita bahas momen tersebut seberapa dalam melukai perasaan, pikiran anak, lalu kemudian bermaafan, diterima, berdamai, baru insya Allah nanti akan kembali normal dengan pertolongan Allah. Ya jadi jadwalin aja konsul keluarga. Karena Mesida nggak bisa ya, Mesida kalau andai ya, Mesida itu dikasih kekuatan sama Allah kayak Profesor Xavier ya, mentransfer. Jangan takut dengan sendok. Ayo banyak bicara, enak banget kali ya. Oke, apalagi? Kak Anul ada yang mau ditanya lagi? Belum sih, mungkin lanjut sama itu. Oke, udah ya. Bu Weli, Bu siapa maaf? Bu Rifka. Bu Rifa, ada lagi yang mau ditanya? Belum tes Steven. Kalau dengar cerita dari Miss Sini biar masuk ke layar. Ayo sini. Nggak mau? Ayo sini. Thank you ya Kak Anul ya. Oke, jadi saya itu belum sempat tes TV. Pengen banget. Rencana pengen. Ada alatnya. Todong ya. Langsung todong. Cuman kalau dengar dari Miss Ida cerita-cerita kayaknya aku lebih kayak nggak tahu deh antara sensing sama thinking. Golongan darahnya? A. Ya udah. Ya. A-nya dapat, thinkingnya dapat dari A-nya. Oh gitu. Rasa-rasanya. Ya kayak misalkan yang dibully itu, misalkan kalau misalkan ngomongin postur tubuh itu yang lebih mendalam. Kayak sakit hati banget. Cuman untuk thinkingnya saya kayak waktu kecil saya juga pernah dibully. Ya itu Miss, gara-gara sering di kamar. Terus kayak ngapain sih emang kamu anak pemalu kayak gitu-gitu Miss. Ya kayak gitu-gitu kayak emang iya ya gue pemalu. Terus akhirnya saya keluar tuh kan main sama temen-temen. Karena sakit hati gitu, karena sama orang tua suka dikasih tahu kamu anak pemalu gitu. Pas saya udah sering main, kamu tuh ya main mulu gitu. Salah mulu ya. Makanya ya di situ sih pernah ada, tapi sekarang alhamdulillah saya udah damai. Udah selesai sama itu, sama orang tua alhamdulillah saya udah selesai. Cuman ya gitu, ke anak sih sekarang apa yang dulu saya rasakan sakit hatinya, saya usahakan untuk nggak ngelakuin itu ke anak saya. Tapi mau nggak mau di bawah alam sadar saya, ternyata saya ngelakukan itu yang bikin saya suka sedih sih. Kayak ngatur gitu kan, kayak saya pengen ngasih mereka kebebasan. Dulu kan saya didikte banget nih sama mama saya ya terutama. Dan saya nggak mau, saya pengen ngasih kebebasan buat mereka. Cuman secara di alam bawah sadar saya juga suka gitu ke anak saya, kayak kakak kamu ikut ini tuh bagus buat kamu gitu. Tanda memaksakan kehendak ya Bu. Gitu. Kok saya jadinya kayak mama saya juga ya, padahal saya nggak mau kayak
beliau gitu. Ya gitu sih. Ya, cek itu wajar terjadi ya. Jadi kalau ada orang pada masa lalunya dia dapatkan stimulasi. Kayaknya baterainya habis nih. Jadi gini, kita bicara tentang cara kerja otak. Otak itu kayak sebentar. Ini tolong dong baterainya kayaknya. Cara kerja otak itu kayak apa ya? Kayak USB atau kayak memori. Kalau memori sekarang pakai apa sih? Eksternal hard disk ya, hard disk lah. Kalau kita input sesuatu maka dia menyimpan. Semakin sering diinput, apalagi kalau itu hal yang sama, maka dia semakin kuat simpanannya. Itu namanya memori. Ya, jadi kalau kita mau menghafal sesuatu biasanya kan dilakukan berulang-ulang, maka ingatannya jadi kuat. Sama dengan ingatan yang tidak baik. Misalnya kita di label apa? Gendut, maka itu jadi apa? Ingatannya tuh tajam di situ. Dan untuk menghapus sesuatu yang sudah menancap itu kan gak gampang. Maka memang otak kita tidak didesain untuk menghapus. Jadi kalau sudah ada jejak tajam di situ, apa yang harus dilakukan? Didatangi kembali, diikhlaskan, dimaafkan. Ya, it happened to me gitu. It happened. And jadi cirinya kalau memang masa lalunya itu ketika kita cerita tentang masa lalu itu masih ada desir, masih ada air mata, masih ada apa? Meskipun kita bilang aku tuh udah ikhlas, aku udah ikhlas, itu belum ikhlas. Aku udah maafin, itu baru berusaha memaafkan. Ya, terima kasih. Ya, jadi itu baru berusaha memaafkan. Maka kita harus concern banget nih dengan diri kita. Self love, tahu betul kondisi kita seperti apa. Oh, aku masih belum menerima banget tuh yang hal itu. Maka datangi kembali aja. Maksudnya kita udah dewasa, punya self control ya kan. Kalau saya biasanya melihat dengan lebih jelas gitu. Sebetulnya kejadian waktu itu apa sih? Kok aku sebel banget ya? Kok aku kesel? Kenapa harus bersikap seperti itu ya? Merasionalkan itu. Lalu kemudian kalau bisa memaafkan, mengikhlaskan, maka dia tidak akan menjadi sebuah hambatan untuk kita ke masa depan. Memang susah, makanya itu butuh bantuan ahli biasanya. Ya terapi ya, kalau dengan teman-teman terapis insya Allah lebih aman. Karena biasanya kalau orang-orang yang belum bisa melewati itu dengan baik, khawatirnya malah dia terjun terlalu dalam ke dalam memori tersebut. Dan gak bisa move on malah, makanya memang itu perlunya pendampingan. Nah kalau sudah bisa melihat itu dengan clear, cirinya tidak ada perubahan denyut jantung ketika ngomongin itu. Misalnya kita ngomongin ibu kita dulu pernah marahin gitu, terus kita kok masih beleweran gitu ya, itu belum kelar sebenarnya. Masih berusaha. Jadi ya Allah tolong aku ya Allah, aku sedang berusaha ya Allah gitu. Nanti dengan pertolongan Allah mudah-mudahan itu beres. Nah lakukan terus menerus sampai itu kita udah, ya ibuku dulu marahin aku. Nah itu udah gak kenapa-napa tuh. Udah aman lah insya Allah. Dengan demikian maka perilaku kita di masa depan akan lebih terkontrol, kita bisa ngatur gitu. Oh yang ini aku yang tidak suka dan tidak aku kehendaki maka tidak aku lakukan. Nah kalau tadi masih kelepasan melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, itu karena faktornya yang tadi tuh masih terikat dengan masa lalu. Yang orang bilang inner child itu. Nah berarti sekarang gimana? Yang saya lakukan, karena aku juga ada beberapa, itu namanya kan fiksasi ya, sekatan di masa lalu. Fiksasi itu kita beresin. Aku pada diriku sendiri mencoba untuk mendatangi lagi beberapa kejadian itu dan try to forgive dan baik-baik aja. Tapi kata Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Konsultasi. Nggak baik-baik aja konsultasi insya Allah. Nah artinya kalau misalnya kita sudah baik, sudah bisa melakukan itu, ya baru kita kemudian dengan sadar. Maka orang yang sehat cirinya adalah sadar. Ketika mengambil keputusan melakukan segala sesuatu itu dengan sadar. Kalau sesekali keceplosan, lepas kendali masih wajar. Jangan ditambah
berikutnya. Gitu. Dan yang terpenting mengenali diri. Karena kita kemudian mengenali semuanya, bahasa cintanya apa. Ya, jadi bagaimana ini? I know you, nggak enak banget ya. Maka kalau jadi orang tua, kita gini, kita kan sudah telanjur nih ya. Kita udah telanjur, jadi kita belum selesai dengan diri kita dan kita sudah memutuskan untuk jadi istri, jadi ibu gitu kan. Nah, ya udah nggak usah kita punya kesempatan untuk memperbaiki di cek. Oke, yang ini habis. Oke, jadi ada lagi Bu? Bu Vita, Bu Rifa. Wah, 7 ke 6-nya itu yang stres ya. Ya kan jarak habis melahirkan terus hamil lagi, punya anak lagi, itu kan stres yang belum selesai tambahin stres lagi kan. Jadi itu memang berat untuk seorang ibu dan terima. And say to yourself like, you're good. I love you Rifa, I love you gitu. Itu kita bisa sampai nangis loh untuk kayak gitu dan itu bagus untuk healing. You're good, hebat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Merasa lebih baik. Alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti cek Steven semuanya anak-anak sama suami dan kalau bisa kalau ada pun orang-orang dekat sekelilingnya juga kalau aku sih aku cek. Tujuannya untuk apa? Untuk tahu bahasa komunikasinya, untuk mengenal bahwa oh yang ini perlu diiniin, bahasa cintanya perlu ini. Dan kita jadi waspada, oh hati-hati banget nih, ini kecenderungannya nanti kalau akan jadi masalah tuh di bagian mananya gitu. Gitu. Dan kalau kita sudah bisa menghandle itu, terutama pada usia dini, nanti pada usia-usia teenager, itu udah bisa kita jadiin asisten dengan, kalau kita di masanya kita mendisiplinkan, kan Rasulullah mengajari gitu ya, ada masa disiplinnya kan anak tuh, tidak selalu jadi raja, tidak selalu kita dimanja-manja. Pada saat masa pendisiplinan itu kita udah tahu karena bondingnya udah dapet. Jadi kalau ditanya Miss Idai baik banget ya sama anak, enggak, saya tuh ada galaknya, saya ada tegasnya, barusan saya tegas banget sama anak saya, tapi alhamdulillah karena bondingnya sudah dapat, sudah kuat. Itu yang membuat dia tidak, mudah-mudahan dia tidak sakit hati. Dan gimana cara kita tahu anak kita nggak sakit hati dan tidak menjadi permasalahan di masa depannya? Tanya. Iya, jadi kayak misalnya gini, maaf ya, tadi mama tegas ya. Kakak tahu kan kenapa itu begitu? Iya mah tahu, aku yang salah kok. Sakit hati nggak sayang? Enggak. Oke, clear. Dari satu masalah kelarkan. Gitu, jangan tumpuk-tumpuk. Jadi kalau istilahnya masalah itu kayak kerikil, mungkin kecil. Tapi kalau kejadian tiap hari bertahun-tahun itu jadi gunung. Itulah yang banyak sekali orang-orang dewasa itu, dia ngerasa aku tuh gak kenapa-napa loh, keluarga aku tuh baik-baik aja, tapi kenapa aku kayak gini gitu. Iya kan? Aku kalau ngadepin kayak gitu, aku tuh gak ada masalah, misalnya itu masalah. Kalau lu ngomong aja udah sampai nangis. Dan parahnya lu gak tahu masalah lu apa gitu. Ya, jadi intinya kerikil-kerikil kecil tadi kita beresin. Maka ini kita closing ya. Bully, terutama dari orang tua, coba kita istighfarkan. Kita kenali diri kita, kecenderungan kita membuli itu di bagian mana, karena kita kan kenal, kayak aku tuh sensing,
bawel, omongannya banyak, dan aku akan mudah sekali membuli pada apa yang aku lihat. Misal gini, ya Allah kakak jelek banget sih bajunya gitu. Padahal dia sudah gini, ini aku astagfirullahaladzim. Aku tuh masih gini, aku pengen anakku mandiri. Aku beri keluasan dia untuk milih baju sendiri. Aku kesel kalau dia nanya, "Ma pakai baju apa?" Masa anak segede gitu nggak tahu bajunya apa? Begitu dia pakai baju, terus nggak matching, ini mulut cepet banget gitu ngomong. Ya Allah kan nggak matching banget sih, jelek banget sih, ganti baju sana. Itu kan ngebully kita ya. Jadi gimana sih nggak matching antara kita minta anak mandiri, percaya diri, bisa ngambil keputusan sendiri, tapi kita bully. Runtuh semua itu kan. Makanya kita harus tahu, dengan seperti itu aku harus gini nih. Kalau misalnya ada yang gak beres tuh, gini dulu, yakin bajunya itu? Gitu. Kita tahu, ya, tahu kita mau kemana, gitu. Kakak tahu hari ini kita mau kemana, ketemu siapa saja di sana, sudah cocokkah pakaianmu dengan konteks kita mau ngapain? Udah? Nyaman? Nyaman? Oke, gitu. Mengganggu. Nah, yang waras kan harus kita. Kalau saya biasanya, kalau misalnya dia ternyata tidak cocok sekali suitnya, sementara habis ini kita akan ketemu dengan seseorang yang harusnya bajunya nggak gitu, saya akan bilang gini, boleh nggak bawa spare? Misalnya takutnya nanti kotor atau apa. Kita siapin aja. Mama juga nih bawa nih. Jadi saya juga contohkan, saya bawa di koper untuk ini gitu. Jadi selalu dengan bahasa yang lebih baik. Dan mengkonfirmasi ke dia itu yang penting banget sih. Konfirmasi, karena anak tuh seneng banget loh kalau dikonfirmasi. Adek sayang, marah gak sama mama? Gitu. Oh enggak, makasih ya gitu. Jangan dituduh, marah ya sama mama ya? Kok kayak gak sayang gitu sih? Nah itu kan kita suka nuduh gitu loh. Maksudnya hal-hal kayak gini yang coba dihindari. Oke, teman-teman semuanya, kalau masih ada pertanyaan, silahkan nanti di DM aja ke Miss Hidai ya. Insya Allah nanti Miss Hidai jawab. Jadwalin konsul, teman-teman kalau mau ke I Know You Center silahkan. Ini kalau teman-teman yang dekat dengan Jambore Garden letaknya di belakang Trans Studio Mall Cibubur. Ini ada kopi enak banget ya. Belum nyicipin ya. Di sini enak banget tempatnya untuk bawa keluarga di sini ya. Mbak Rifa, terima kasih atas kehadirannya. Bu Eli dan juga tadi Kakak Anul ya, Mas Norman, Kak Salma yang hari ini hadir. Insya Allah kita jumpa di minggu pertama di bulan September di Jambore Garden. I know you guys, I love you. Assalamualaikum. Dah.